Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat TBC tertinggi di dunia. Untuk itu, 8 Mei lalu, Bill Gates, pendiri Microsoft and Gates Foundation, mengembangkan vaksin TBC. Dan Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Pro kontra pun bermunculan. Sejumlah pihak mendukung, namun tak sedikit pula yang menentang karena dianggap Indonesia hanya akan menjadi negara kelinci percobaan semata. Benarkah demikian? Nanti kita akan membahasnya bersama para narasumber. Namun sebelum itu, kita ke informasi terkait dengan update ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban. Hormat senjata! TNI Angkatan Darat mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan TNI atas kasus ledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 korban jiwa. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh aparat militer. 13 orang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dilaporkan tewas. Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Awalnya, para anggota TNI tengah menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun ledakan susulan terjadi setelah pemusnahan berlangsung. TNI Angkatan Darat mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut. Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD pasca peristiwa meledaknya amunisi. Kunjungannya dalam rangka ikut melihat jalannya investigasi kejadian. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI akan memanggil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat serta Pangdam Siliwangi terkait insiden itu. Didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman datang melihat lokasi pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. Sekaligus untuk melihat secara langsung proses investigasi terjadinya ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Saat ditanya awak media soal keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi, Pangdam 3 Siliwangi menjawab bahwa semua itu akan terungkap setelah investigasi selesai dilakukan. Seperti apa, Pak? Masih tim investigasi, belum selesai ya. Nanti timnya kan masih kerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Di lain pihak, Komisi 1 DPR RI mengagendakan untuk memanggil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, dan Pangdam Siliwangi untuk membahas lebih dalam terkait ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut yang menewaskan 13 orang.
Utut Adianto mengatakan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Menurutnya, ledakan pemusnahan amunisi di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini potensi bisa terjadi di mana-mana. Utut menambahkan agenda pertemuan tersebut akan dilakukan sebelum masa sidang di DPR. Tiga 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi pada Senin pagi menewaskan 4 anggota TNI, di antaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Sementara itu, 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi peledakan. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia menjadi salah satu tempat yang dicoba. TB is a great example of a disease that, because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines, and so that's been one of our big focuses. TBC ini penyakit yang udah ada ratusan tahun. Ini penyakit juga yang sudah membunuh jauh lebih dari COVID. 1 miliar orang udah meninggal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap dukungan terhadap pendiri Microsoft and Gates Foundation, Bill Gates, yang akan mengembangkan vaksin TBC. Dan Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft and Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu pagi, 8 Mei lalu. Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis dan kerjasama. Di antaranya, Bill Gates akan menjadikan Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin tuberkulosis atau TBC yang dikembangkannya. Pemerintah Indonesia pun menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan korban jiwa akibat TBC tertinggi di dunia. Beliau sudah mengembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia menjadi salah satu tempat yang dicoba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita besar yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Bill Gates pun optimis terhadap pengembangan vaksin TBC dan peran penting Indonesia dalam uji coba vaksin itu. We need a tuberculosis vaccine, and in fact the trials for tuberculosis vaccine have started, including with a strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites where we're testing that vaccine are here, and that will help us know how well it works. TB is a great example of a disease that, because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines, and so that's been one of our big focuses. Lots still to do in health.
Selain Indonesia, India dan Afrika juga menjadi tempat uji coba vaksin TBC yang dikembangkan oleh Bill Gates. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejumlah alasan Indonesia tertarik menjadi tempat uji coba klinis vaksin TBC. Salah satunya untuk mengetahui kecocokan vaksin tersebut dengan masyarakat Indonesia. Indonesia tertarik untuk menjadi tempat clinical trial level 3 karena dengan kita lakukan clinical trial level 3 kita bisa tahu lebih dulu kecocokannya dengan orang kita karena itu tergantung genetiknya juga ya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin ini karena ilmuwan-ilmuwan kita kan dilibatkan. Ini kerjasama dengan UNPAD dan Universitas Indonesia ya. Yang ketiga, kita sekaligus bisa menegosiasi nanti kalau ini sudah jadi kita bisa lakukan produksinya lebih cepat di Bio Farma di Indonesia. Untuk membahas hal ini lebih lanjut sudah bersama kami ada Prof. Erlina Burhan, peneliti utama nasional vaksin M72, Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004-2009, Dr. Sarbini Abdul Murad, relawan kemanusiaan, dan juga Bapak Diki Budiman, epidemiolog. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya akan menuju ke Bu Erlina terlebih dahulu. Bu Erlina, ini kan muncul pro kontra Bu soal uji klinis vaksin TBC di Indonesia. Ada yang bilang ini demi kemanusiaan, ada yang bilang ini kelinci percobaan. Tanggapannya seperti apa Bu Erlina? Ya, jadi saya ingin mengatakan ya bahwa tidak ada itu istilah kelinci percobaan. Ini murni uji klinis ya, dan berlangsung sudah sejak 26 tahun yang lalu. Dan saya juga ingin mengoreksi bahwa ini bukanlah vaksin buatan atau ciptaan dari Bill Gates. Tapi vaksin ini pertama kali diinisiasi itu di Belgia oleh perusahaan farmasi namanya GlaxoSmithKline atau GSK bersama dengan para researcher dan ilmuwan, dan mereka melakukan penelitian preklinik namanya. Jadi mulai dari laboratorium in vitro, lalu kemudian dilihat potensinya ternyata baik, maka kemudian dilakukanlah trialnya di hewan coba, mulai dari tikus, kelinci, sampai dengan primata non-human yaitu kera pada saat itu. Nah, ini berlangsung sekitar 5 tahun sampai 2004. Nah, saat itu hasil dari uji preklinik ini menunjukkan potensi yang baik dari segi efikasi dan keamanan, makanya kemudian mendapatkan izin untuk dilakukan uji klinis di manusia. Ya, jadi ini uji klinis, bukan uji coba, bukan juga kelinci percobaan ya. Mulai dari tahun 2024 itu ada fase-fasenya. Tahun 2004 ada fasenya, fase 1, fase 2, dan fase 3. Jadi fase 1 itu berlangsung dari 2004 sampai 2013 itu ya, dan itu dilakukan di negara-negara maju loh. Yaitu ada Amerika Serikat, ada Switzerland, ada Belgia, ada juga Filipina yang negara berkembang seperti Indonesia. Dan dari fase 1 ini pun uji klinisnya menunjukkan safety profile yang tolerable dan ringan-ringan saja, dan juga ada potensi efikasinya baik, maka mendapatkan izin untuk melakukan di kalangan yang lebih luas, itu lebih banyak. Kalau tadi hanya sekitar 30 atau sampai 50 partisipan, maka fase 2 ini butuh ratusan partisipan. Artinya apa? Semakin banyak yang dilibatkan, ini akan makin banyak butuh biaya. Nah, kemudian saat itu agak tersendat uji klinis ini karena tidak ada dananya. Akhirnya dicarilah donatur-donatur atau konsorsium, maka kemudian step in ini Bill and Melinda Gates Foundation untuk mau mendanai fase 2 dan sampai ke selesai begitu ya. Jadi fase 2 ini mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Hasilnya cukup bagus. Yang 2B, uji klinis 2B ini potensinya 50% kira-kira dengan safety profile yang juga baik, sehingga bolehlah kemudian dilanjutkan ke fase 3. Fase 3 ini juga mendapatkan sponsor atau pembiayaan dari Bill and Melinda Gates Foundation. Tapi tidak sendirian, ada juga welcome trust dari Inggris. Ya, jadi maka kemudian bisa memperluas cakupannya untuk
partisipan sampai untuk fase 3 ini sebanyak 20.000. Ya, jadi ada 5 negara ya, ada di 55 lokasi di 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Malawi, Kenya, Indonesia dan Zambia. Indonesia sudah mulai merekrut partisipan di September 2024 dan sudah tutup sampai awal April 2025. Jadi sudah selesai rekrutmen dari partisipannya. Jadi Indonesia memberikan kontribusi sebanyak 2.095 dari 20.000 partisipan dari seluruh dunia. Artinya apa? 10% partisipan ini dari Indonesia. Jadi saya kira tidak ada lagi istilah kelinci percobaan, karena uji klinis ini betul-betul mengikuti kaidah-kaidah saintifik ilmiah dan mengedepankan etik juga, karena protokolnya harus disubmisi atau didaftarkan untuk mendapat persetujuan dari kelima tempat lokasi penelitian di Indonesia, yaitu FKUI, FK Unpad, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan Rumah Sakit Pendidikan RSUI. Harus melewati Komite Etik Penelitian Kesehatan atau KEPK. Kalau sudah mendapat izin, barulah kemudian diajukan untuk mendapatkan izin atau PPUK, persetujuan penyelenggaraan uji klinis dari Badan POM. Ini butuh waktu sampai kira-kira setahunan, makanya kita baru bisa mulai rekrutmen di September 2024 dan sudah selesai rekrutmen sampai April 2025. Saat ini kita hanya mengikuti, memantau, melakukan evaluasi terhadap 2095 partisipan ini selama 4 tahun ke depan. Ya. Baik, Bu Siti Fadilah, boleh tanggapannya terkait dengan kebijakan pemerintahan ini? Ya, kalau saya dengar dari keterangannya Profesor Erlina Burhan, bahwa ini sih bukan karena suatu program nasional tadinya. Ini adalah programnya Bill Gates untuk membuat vaksin itu. Ya, karena ada kemacetan tadi yang kemudian Bill Gates ini diambil fase 2-nya dan dia akan selesaiin. Jadi ini kepentingan Bill Gates untuk membuat vaksin TBC yang akan dia jual nanti tentunya saja ke seluruh dunia. Jadi ini pure business menurut saya dari Bill Gates. Cuman kenapa kita kok menawarkan bahwa rakyat kita menjadi bagian dari uji coba? Uji coba dengan uji klinis itu sama. Tidak beda, cuma ini bahasa Indonesia, kalau itu bahasa akademis ini bahasa kebanyakan. Uji coba sama uji klinik itu sama. Jadi jangan dipikir kalau uji klinis itu bukan uji coba, sama. Uji coba bisa dilakukan sama dengan uji klinis. Kalau uji klinis itu bahasa akademis, kalau uji coba itu bahasa awam. Baik. Jadi kalau saya lihat boleh silakan, Bu Erlina. Ya. Jadi uji klinis yang dilakukan ini standarnya betul-betul standar yang sangat ketat ya, mengikuti good clinical practice yang ya, betul-betul kan. Uji coba ya. Uji coba juga good. Baik Bu, saya selesaikan sedikit. Jadi menurut saya yang jelas uji coba atau uji klinis ini adalah kepentingan seseorang untuk membuat vaksin yang akan dijual ke seluruh dunia. Bukan karena persoalan yang ada di Indonesia saja gitu. Jadi kalau memang itu persoalan di Indonesia, mestinya pakai kajian yang ini dan kemudian memakai Mycobacterium kita. Ini pakai Mycobacterium dari mana, Prof? Mycobacteriumnya apakah dari mana, saya nggak tahu. Apakah dari Afrika ataukah dari Indonesia protein Mycobacteriumnya? Ya, jadi Bu Siti Fadilah, ini kan sebetulnya masalah global ya. Tuberkulosis ini penyakit yang sudah ribuan tahun dan tidak pernah sampai tuntas hingga saat ini. Kita sudah melakukan semua upaya deteksi, penemuan kasus, pengobatan, tapi tetap saja setiap tahunnya 10,8 juta kasus per tahun. Dan Indonesia itu ada 1.090.000 kasus, artinya 10% kasus TB di dunia ini ada di Indonesia. Dan kita nggak pernah lepas nih, udah beratus-ratus tahun. Ya. Perlu inovasi. Perlu inovasi. Inovasi. Menurut Prof katanya kalau TB itu yang penting eradikasi bukan vaksinasi. Itu di podcastnya Prof yang malam-malam itu.
Oke, Prof katanya selesaikan. eradikasi. Bu, Jadi saya bukan selesaikan oleh vaksinasi. ya belum selesai Bu. Jadi kita butuh inovasi bukan saja di bidang diagnosis menemukan kasusnya dan mengobati, tapi juga ada upaya pencegahan, dan vaksinasi ini adalah salah satu upaya pencegahan. Kita ingat polio ya, berhasil sekali vaksinasinya, kemudian juga herpes zoster dan lain-lainnya. Jadi artinya memang vaksin ini ada perannya di upaya pencegahan. Jadi kita lebih ke hulu. Dan saya ingin menyampaikan selama ini bangsa kita, bangsa Indonesia hanya menjadi penonton di tengah-tengah kemajuan teknologi dan inovasi. Kita nggak ada perannya. Tapi untuk kali ini kita berperan aktif, ikut menjadi peneliti. Artinya apa? Artinya bahwa peneliti Indonesia ini direkognisi, diakui untuk bisa melakukan penelitian semacam ini. Dan ada nilai tawarnya saya kira kalau kita ikut dari awal. Ingat Bu, waktu zaman COVID kita nggak ikut-ikutan, tiba-tiba vaksinnya, dan saya ingat sekali Menteri Bu Retno dan Bu Sri Mulyani itu sampai lobby-lobby untuk kita bisa mendapatkan vaksin. Tapi untuk TB ini karena kita ikut dari awal, kita akan punya posisi tawar. Pertama, transfer knowledge tentu saja untuk para peneliti. Kedua, transfer teknologi untuk bisa akhirnya ke depannya bisa diproduksi dalam negeri. Kita tahu kan Bio Farma, salah satu farmasi BUMN, itu punya kemampuan memproduksi vaksin, yaitu contohnya polio kan diproduksi di Bio Farma. Jadi ke depan saya kira juga harus lobby-lobby supaya vaksin ini ke depannya diproduksi di dalam negeri, supaya apa? Satu, availability-nya kita bisa jaga, accessibility-nya bisa diakses dengan mudah, dan tentu saja terjangkau harganya, affordability-nya juga ada. Jadi kalau Ibu mengatakan bahwa ini adalah jualan dari Bill Gates, satu saya ingin mengingatkan, ini bukan Bill Gates yang menciptakan vaksin ini. Dimulai dari tahun 1999. Bill Gates itu baru step in pada saat macet, nggak ada dana untuk meneruskan. Negara maju biasanya tidak mau ini karena mereka tidak masalah mereka. Ya, tidak ada masalah mereka, dan negara kita juga nggak punya duit. Nah sekarang di tengah-tengah yang dikatakan ini akan jualan, kita harus tetap mengambil manfaatnya untuk kepentingan bangsa kita. Kalau saya dari seperti itu, Bu. Kita tahan dulu, kenapa tidak memakai Mycobacterium yang Indonesia dan dibuat oleh Bio Farma. Itu memang janganlah kita tiba-tiba ikut padahal bahannya kita ambil dari Afrika gitu. Apakah nanti tidak membahayakan orang-orang Indonesia gitu loh. Saya jawab ya Bu ya, pada fase 1 itu Filipina ikut uji klinis fase 1, nggak masalah orang Indonesia. Filipina mirip-mirip. Bu Erlina, fase 1 kan kita tahan sebentar, kita lanjutkan usai jeda Ibu-ibu. Baik, pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya akan ke Bu Erlina. Bu Erlina, silakan dilanjutkan pembicaraan yang tadi. Ya, saya ingin mengatakan salah satu keuntungan Indonesia adalah biasanya nih masyarakat selalu mempertanyakan kalau sudah ada vaksin, oh jangan dipakai karena nggak pernah dicoba di uji klinis di Indonesia. Nah sekarang kan kita coba nih di Indonesia, kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ini juga salah satu kenapa kami tertarik untuk terlibat begitu. Jadi banyak sekali saya kira manfaatnya, baik dari segi penerimaan atau acceptance dari masyarakat, karena nggak ada lagi itu yang akan mempertanyakan, jangan deh kita soalnya nggak ikut, itu kan untuk bangsa lain. Uji klinisnya dilakukan di bangsa lain. Nah ini kan sekarang sudah ikut nih, kita udah bisa menjawab pertanyaan itu diantaranya. Baik. Bu Erlina. Ya, Bu Erlina, apakah nanti kalau sudah selesai misalkan, kemudian pasarnya itu yang paling besar kan Indonesia, negara yang paling banyak penduduknya, dan akan jadi pasar dari vaksin tersebut. Ya kalau kita masih bisa bikin sendiri itu masih oke. Tetapi kalau kemudian rakyat nanti dikejar-kejar untuk disuntik semua, seperti pada waktu COVID itu, dan kalau pergi harus disuntik pakai vaksin itu dan itu pakai. Nah itu padahal sebetulnya kan tidak perlu menurut podcast itu yang malam itu.
vaksin itu belum perlu. Kalau untuk TBC di Indonesia sebetulnya yang paling penting adalah eradikasi, bukan vaksinasi. Nah, ini saya khawatirkan nanti tiap 3 tahun, di 3 tahun lagi rakyat kita dikejar-kejar untuk disuntik vaksin tersebut yang sebetulnya kurang perlu. Karena TB laten kan tidak bisa menular. TB laten tidak bisa menular. Jadi kenapa mereka dikejar-kejar? Ya, saya bisa jelaskan, Bu. Saya bisa jelaskan ya. Ya, tidak semua orang akan divaksin. Yang akan divaksin adalah untuk M72 ini kelompok remaja dan orang dewasa. Kenapa? Karena untuk anak-anak kecil kita udah pakai BCG. BCG ya, itu kan maksud saya semua itu untuk semua yang berumur 15 sampai 35. Itu kan orang-orang yang bekerja, orang yang ini itu kan generasi muda nanti yang akan pada tahun 45, ya kalau 15 tahun itu 20 tahun lagi itu 35 sedang hebat-hebatnya. Dan tiap 3 tahun harus disuntik itu, suntik itu. Kita belum tahu akibatnya jangka panjang. Kita belum tahu. Nggak akan tiap tahun. Pertama tidak akan tiap tahun. Kedua, yang ditarget adalah orang berpotensi. Contohnya TB laten. TB laten itu kan berpotensi untuk menjadi TB aktif. Makanya diberi vaksin. Karena kerja vaksin ini adalah untuk meningkatkan sistem imun untuk bisa melawan kuman TB. Ya, jadi artinya bagaimana itu bisa mengecek TB laten? Apakah semua di screening dengan TB laten? Baik, Ibu-Ibu, kita tahan sebentar, kita berikan kesempatan untuk narasumber yang lain. Mas Diki, boleh ditanggapi soal dari pernyataan dari Bu Erlina dan Bu Siti hari ini? Iya, ya, saya kira kekhawatiran Prof. Fadila ya, bisa diterima ya dalam konteks ini ya. Kemudian juga penjelasan Prof. Erlina juga cukup clear ya. Jadi ingin saya sampaikan ya bahwa uji klinis itu memang untuk memastikan 2 hal, keamanan, efektivitas. Tadi juga disampaikan di awal Menteri Kesehatan sudah betul sebetulnya kita juga akan melihat untuk Indonesia kecocokannya dan transfer teknologi yang jadi concern kita itu diadopsi dalam proses ini. Sehingga katakanlah, nanti kita ingin yang tadi keinginan Prof. Fadila bahwa kita ingin Mycobacterium Indonesia nih yang dilakukan uji, kita punya kemampuan itu belakangan ya nanti. Tapi toh kalau sebetulnya kan kekhawatiran ini, saya kira inilah yang saya kritik ya pada pemerintah bahwa sayang sekali ketika kita ikut satu uji yang strategis seperti ini, strategi komunikasi risiko kita tidak terlalu kuat di awal sehingga jadi heboh begini kan. Seperti ada yang ditutup-tutupi terkesan. Padahal kan sebetulnya tidak. Kalau ini dikelola dengan strategi komunikasi risiko yang baik. Kebetulan saya memberi kuliah ini. Nah, oleh karena itu untuk saya kira apa yang menjadi concern pihak-pihak termasuk Bu Prof. Fadila atau mungkin nanti Dr. Sabin, saya kira harus diadopt atau diadres untuk dikelirkan dalam proses uji klinis kan masih dalam 4 tahun ini. Dan ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi ini adalah langkah strategis sebetulnya. Saya sepakat, namun tentu harus disertai dengan kehati-hatian, penjelasan yang clear ya dalam setiap tahapan. Baik. Dokter Sarbini, silakan tanggapannya seperti apa? Ya, terima kasih. Saya pikir ini kan menjadi isu besar setelah Pak Bill Gates datang ke Indonesia, kemudian Pak Prabowo tiba-tiba mengatakan bahwa Indonesia siap menjadi uji coba vaksin ini. Nah tiba-tiba Pak Bill kaget, loh kok ada uji coba? Kapan gitu ya? Artinya ada satu peristiwa yang tertutupi. Sebenarnya pergerakan Yayasan Bill Gates itu kan sudah sejak 2009 sebenarnya kan. Memang beliau concern di vaksin. Tapi cerita bagian yang bergulir, apa yang beliau lakukan segala macam ini kan tertutupi gitu. Maka tiba-tiba Pak Presiden ngomong seperti itu, jadi hah? Dan semua orang akan mempertanyakan itu. Saya pikir itu hal yang positif lah, yang wajar lah ya. Artinya ketika kita mencintai Indonesia kan tidak harus sepaham semua ya. Jadi semua sisi itu untuk menguatkan kita untuk menghasilkan sebuah keputusan yang besar. Nah seperti apa yang dikhawatirkan oleh Bu Siti Fadila bahwa sebenarnya Indonesia ini kan luar biasa. Pesawat kita bisa buat, kan bahasa sederhana ya. Pesawatnya bisa kita buat, masa vaksin kita bisa buat. Toh Indonesia tuh memproduksi vaksin, mengekspor ke 135 negara misalnya. Kok itu nggak bisa? Itu artinya pada sisi nasionalisme ya. Mungkin Bu Siti Fadila mulai pada sisi nasionalisme, kita bisa kok. Bisa kita buat, kita akan memberikan kepada masyarakat kita yang lebih murah misalnya seperti itu. Saya pikir ini hal yang positif. Dan kemudian kita lihat juga bahwa
yang paling penting adalah kita bagaimana membuat satu konsensus, yaitu menguntungkan Indonesia masa depan. Ya harus kita ketahui ya, ini kita bangsa kita agak lalai ya. Bagaimana misalnya contoh ya, kita buat MOU sama Amerika misalnya, masalah Namru contohnya ya. Kita nggak tahu apa Namru dilakukan, apa selama nggak ada yang tahu. Sampai terakhir Bu Siti Fadila sebagai Menteri Kesehatan membubarkan Namru, baru tahu kita, oh ada Namru udah berpuluh tahun, kita nggak tahu apa hasil sampai dengan hari ini. Itu satu. Kemudian bagaimana misalnya kekhawatiran orang ketika ada virus yang disponsori oleh Bill Gates juga masalah saya itu di India yang menimbulkan kematian orang tuh, dan virus papilloma human virus itu yang dihentikan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa, kemudian bagaimana mungkin berita-berita tentang yang Bill Gates ini kan, kemudian beliau adalah juragan dunia untuk vaksin, dan kita was-was khawatir nanti tidak akan merugikan kita. Saya pikir hal yang wajar, seperti kita diskusi tadi Pak Diki, bahwa sebenarnya kita bukan nggak sepakat dengan keputusan pemerintah, tapi ada catatan-catatan, dan catatannya saya pikir menjadi concern bersama sebenarnya itu. Toh nanti dengan diskusi ini kan masyarakat semakin paham, oh iya ya, berarti ada manfaatnya seperti ini. Saya pikir itu. Baik, Bu Siti silakan ditanggapi. Ya, maksud saya ini kan tiba-tiba, jadi sehingga masyarakat reaksinya juga sangat luar biasa. Karena luka COVID itu masih ada pada mereka. Luka COVID, dan nama Bill Gates itu selalu membayangi COVID itu. Jadi itu kita bisa maklum bahwa masyarakat sangat bereaksi seperti itu. Menurut saya mohon semua transparan. Mengapa Menteri Kesehatan ingin membuat vaksin ini diaplikasikan di Indonesia? Tolong pakai reasoning akademis. Jangan pakai reasoning teknologi. Jangan ada pemerkosaan, jangan ada kudeta dari ilmu kedokteran yang dikudeta oleh suatu otoritarian teknokrasi. Ini bahaya. Ilmu kedokteran harus tetap ada. Kenapa reasoningnya melakukan penelitian itu? Jangan hanya untuk transfer of knowledge. Transfer of knowledge kan gampang, sekarang apa-apa terbuka. Nah, sekarang terbuka. Sekarang penelitinya siapa? Dibayar oleh siapa? Berapa dibayarnya? Kemudian orang-orang cobanya dibayar oleh siapa kalau ada apa-apa? Apakah mereka pakai informed consent? Tolong ini yang terbuka, yang transparan, sehingga kami tenang. Dan tolong dari peneliti yang sudah ada, tolong pemerintah bikin satu tim yang independen, tapi bukan dipilih dari tim yang meneliti dong, yang orang-orang luar yang integritasnya tinggi, yang mengerti ilmu itu, yang mengerti penelitian. Nah, itu menjadi orang-orang yang independen untuk mengawal penelitian di Indonesia. Karena 2B, hasil penelitian 2B hanya 50%, bahkan Bu Lina kemarin mengatakan 49,7, itu bisa bagus, bisa tidak bagus. Jadi kita harus jujur. Dalam kejujuran ini kita harus terbuka. Penelitinya siapa dan dibayar oleh siapa dan berapa dibayarnya, itu masyarakat juga pengen tahu. Baik, Bu Erlina, kalau misalnya kita bisa simpulkan tadi kata Pak Diki, ini kan banyak kekhawatiran masyarakat, kemudian juga kenapa sih baru di era saat ini, di era Pak Prabowo diumumkan sekarang, padahal sudah dimulai itu sejak September 2024 kemarin, kemudian transparansi dari pemerintah seperti apa, dan juga masih banyak masyarakat yang trauma COVID begitu. Jawabannya bagaimana nih Bu? Ya baik, jadi sebetulnya uji klinis ini sangat transparan ya, bahkan protokolnya kita bisa akses kok, sangat terbuka, bisa diakses, tinggal diklik aja itu di clinicaltrial.gov, itu ada, mudah sekali bisa baca sampai sedetil-detilnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, dan kita juga tahu bahwa penelitian ini nggak dibiarkan liar. Ini kan ada komite etik yang memonitor. Kemudian juga Badan POM juga melakukan inspeksi, monitoring dan inspeksi pada kami, bergiliran dari kelima pusat penelitian ini. Dan semua tercatat dengan rapi, bahkan kita dipantau secara internasional juga, kita laporkan semua kejadian yang ada, dan itu selalu dibicarakan. Dan di tingkat global juga ada namanya badan DSMB, yaitu Drug Safety Monitoring Board. DSMB Indonesia juga harus ada dong Bu. DSMB Badan Indonesia. POM,
Ya, dan anggota DSMB Global tuh ada orang Indonesia dari Farmakologi Klinik FKUI. Jadi Indonesia selalu terlibat di setiap poin-poinnya. Dan ini sekali lagi saya katakan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Dan kita betul-betul dipantau. Salah saja menempatkan inform concern itu akan mendapat teguran. Dan Ibu tadi menanyakan apakah partisipannya diberi pengetahuan. Betul. Kita terangkan, kita kasih tahu ini apa, ini kemudian apa tujuannya, apa kira-kira efek yang dirasakan, dan kita tawarkan ini setuju atau enggak. Nanti mereka tanda tangan kalau setuju. Banyak kok yang menolak, nggak masalah, karena ini memang adalah prosedur penelitian yang benar, ya. Karena good clinical practice, praktek klinikal yang klinis yang sangat tepat begitu ya. Dan semua kita dapat mempunyai sertifikat. Kita pelatihan semuanya. Jadi saya menjamin bahwa rangkaian atau step wise-nya ini dilakukan sesuai dengan kaidah uji klinis yang diakui di dunia. Jadi Ibu tidak usah khawatir bahwa kami menjual diri, memperkosa apa segala macam ya. Ini terbuka banget kok. Sangat-sangat terbuka. Ilmu kedokterannya, Prof, ilmu kedokterannya. Baik, Bu Erlina, Bu Siti, kita tahan dulu sebentar. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Saya akan ke Pak Diki, mungkin saat ini kan sedang ada Bu Erlina. Apa yang ingin disampaikan nih Pak? Ya, saya kira hal yang disampaikan Prof. Erlina tadi itulah yang sebetulnya diharapkan ya, diterima atau diketahui oleh publik ya. Jadi saya kira momen ini juga jadi kita memperbaiki, tidak ada kata terlambat kan untuk melakukan itu. Dan yang ingin saya juga sampaikan melalui forum ini adalah bahwa setelah 100 tahun kekosongan vaksin TB, di mana kita tahu BCG ini kan sekali lagi scientific ya, menunjukkan bahwa efektifnya pada anak dan bayi gitu. Dan untuk remaja dan dewasa ini kita melihat harapan dari kekosongan seletas 100 tahun. Dan tadi juga sebenarnya Bill Gates sudah mengatakan memang dalam kajian-kajian negara maju itu nggak mau mensupport riset vaksin kalau itu nggak jadi masalah buat mereka. Nah, TB ini adalah masalah orang miskin, negara miskin. Itulah sebabnya dalam 100 tahun lihat COVID begitu cepat. Bahkan rabies, vaksin rabies sampai sekarang untuk manusia masih begitu. Nah, artinya kita tetap mencoba melihat dengan objektif, sisi positif dari kehadiran seorang Bill Gates yang dengan memang ada kontroversi lainnya yang itu juga tidak bisa saya ini kan ya, tapi ini harusnya juga membuka pala filantropi Indonesia bahwa Indonesia punya masalah kesehatan sendiri yang harusnya mereka juga ditirulah gitu supaya kita nggak terlalu mengandalkan sumber-sumber lain. Dan sekali lagi ini adalah prospek besar untuk kita juga meraih apa yang disebut dengan melawan TB ini, yang kalau hitungan-hitungan 2030 kecil kemungkinan tercapai eliminasi itu. Apalagi kalau vaksin TB yang untuk dewasa dan remaja ini tidak ada. Nah, kalaupun ada katakanlah 50% efikasinya, saya sebagai epidemiolog masih melihat sisi positif karena hitungannya masih bisa mencegah kematian pada dewasa dan remaja, dan bahkan untuk membantu ya. Ingat, vaksin itu bukan senjata tools yang utama ya, dia harus jadi kombinasi untuk pendekatan lain. Tapi tentu saja vaksin akan punya peran penting. Konteksnya adalah mencegah, terutama yang tadi sampaikan orang-orang yang punya risiko tadi yang sampaikan Prof. Erlina ya. Dan saya lagi sepakat ya, Indonesia sudah tepat mendukung ini, hanya tentu perlulah kita memastikan ya pendapat-pendapat ini diadres supaya masyarakat juga punya informasi yang berimbang. Baik. Terima kasih Kang Diki atas supportnya, karena memang kita butuh vaksin ini dan memang ada pro and kontra, tapi kan tetap ada benefit yang kita dapatkan. Ya, kalau
nanti tahun 2028 keluar hasilnya bahwa efikasinya sangat bagus di atas 50%, itu akan menurunkan insiden TB, terutama di negara-negara yang kasus TB-nya banyak, Indonesia terutama. Dan tentu saja kalau insiden menurunkan, kualitas kelompok produktif orang Indonesia juga akan lebih tinggi lagi, sehingga ya dari SDM kan akan lebih bagus begitu ya. Jadi saya sih melihat bahwa ada harapan di sini. Yuk kita, tapi kan mari kita song-song. Baik. Saya tanya Bu. Baik, silakan Bu. Pertanyaannya saya kembali ke Ibu. Saya ya Bu ya, Bu tadi Ibu mengatakan bahwa hanya untuk yang TB laten pada umur 15 sampai 35. Jadi bukan untuk semua yang 15 sampai 35. Oke ya Bu ya, janji ya. Jadi tidak semua orang dikejar-kejar kayak COVID dulu. Jadi itu yang penting Ibu yang bicara. Jadi rakyat biar senang bahwa nanti tidak akan ada pengejaran divaksin dan tiap RT misalkan begitu. Nah itu kan Pak Menkes kan bilang katanya mau mengerahkan Satpol PP. Kan semua jadi ketakutan Ibu. Nah Bu itu Fadila, ini saya mau koreksi sedikit, usianya adalah hanya yang Oke, Ibu Fadila, 15 tadi satu sesi ini adalah untuk saat ini kelompok 15 sampai 44 tahun. Jadi bukan 35 ya. 35. Dan itu pun adalah sampai 44. Itu pun adalah orang yang berisiko tinggi. Ya, jadi dipilih pada umur 15 sampai 44 mana yang TB laten baru diberikan vaksin, begitu kan? Ya. Nah, itu yang jelas Ibu. Jadi ketakutannya ada anak-anak orang-orang itu nanti dikejar-kejar seperti COVID kemarin. Nah itu salah satu. Kejar-kejar. Ya, oke. Baik, Dr. Sarbini boleh ditanggapi? Ya, saya pikir kan dengan ada keterbukaan ini kan maka kekhawatiran ini kan bisa tersingkirkan ya. Contoh seperti gini, misalnya sudah dilaksanakan misalnya uji tahap pertama, tahap kedua gitu kan. Ini kan kita nggak tahu. Oh terakhir Prof. Erlina mengatakan bahwa yang pertama itu di Swiss, yang kedua di Korea Selatan. Oh berarti nggak di Indonesia gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan harus dipantau gimana tahap pertama hasilnya, apa ada masalah bla 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 gitu kan. Dan ini kan semua orang paham. Nah yang kedua bahwa kita juga mengingatkan, ini kan ikhtiar pemerintah. Ikhtiar ya artinya bagaimana rakyat sehat, rakyat kuat, dan tahun 2030 selesai dari TB walaupun tinggal dikit-dikit lah istilahnya itu ya. Ya kita merasakanlah dukungan ini kita mendukung, tapi dengan catatan bahwa bagaimana nanti ujung ceritanya adalah tetap menguntungkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan akan menjadi vaksin andalan kita. Karena kalau ini sukses, bisa jadi kan ada vaksin-vaksin lain kan, demam berdarah, malaria, kita kan Indonesia ini kan kandangnya penyakit menular. Dan kita sudah punya resources, punya kemampuan untuk di sana. Saya pikir itu yang perlu kita harapkan, bahwa diskusi kita pada kesempatan ini kan membuka mata kita bahwa sebenarnya rakyat sebenarnya yang ingin tahu adalah bahwa keterbukaan ini, kekhawatiran ini terjawab semua. Saya pikir itu. Baik. Terakhir saya akan ke Bu Siti Fadila, silakan untuk closing statement Ibu Siti. Ya, maka Prof. Erlina Erlina Burhan, sebaiknya apa-apa itu transparan. Dulu mulai dari September mbok ya diomongin, diberitakan. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba presiden kita ngomong, tiba-tiba presiden bicara bahwa ini ada uji coba. Nah itu kan semua jadi sesuatu yang sangat mengagetkan begitu. Dan tolong lebih transparan lagi, kenapa, apakah betul kita butuh vaksinasi, siapa saja yang perlu divaksinasi, hanya orang-orang yang berumur sekian sampai sekian yang laten TB itu apa? Jadi masyarakat tidak ketakutan akan dikejar-kejar Satpol PP begitu. Baik. Mudah-mudahan tidak akan memperberat APBN yang akan datang. Ya, saya mau ke Pak Dike dulu, silakan Pak. Ya, jadi sekali lagi ini adalah inovasi yang penting dan ditunggu sebetulnya. Kemudian ini adalah satu langkah strategis jelas, dan ada prinsip strategi komunikasi risiko yang harus dijaga ya. Jadi keterbukaannya, transparansi tadi ya, kemudian juga based on science semuanya disampaikan, dan ini yang akan membangun kepercayaan. Jangan sampai vaksinnya ada, efikasinya bagus, tapi
karena vaksin ini kan berdiri sendiri, kalau nggak ada program vaksinasi nggak berhasil dia. Nah, karena ada hesitansi yang namanya vaksin ya, itu hesitansi namanya, karena ada hoax, konspirasi dan segala macam yang tidak diadres baik oleh pemerintah, sehingga vaksin yang bagus ini nggak termanfaatkan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Nah, kita masih punya waktu. Saya kira forum-forum seperti ini bagus sekali untuk mengklirkan yang tadi sudah kita lihat dijelaskan baik sekali oleh Prof. Erlina. Ya, jadi saya menjawab tadi bahwa tidak menyampaikan berita. Sebetulnya di bulan Maret 2024 pada saat World TB Day itu saya melakukan press conference, mengundang banyak media untuk menyampaikan tentang vaksin ini. Tapi sayang saya bukan Bill Gates, jadi nggak terlalu meledak beritanya begitu ya. Padahal saya sudah mempersiapkan diri dan mengundang wartawan sedikit yang datang. Beritanya sih ada tapi nggak semeledak ini. Baru meledak saat Bill Gates datang. Jadi in a way saya sih berterima kasih. Jadi masyarakat jadi tahu karena sebetulnya bukan kita tidak mau menyampaikan ini. Saya di banyak kesempatan dengan para dokter ini menjadi salah satu topik yang kita sampaikan. Untuk umum saya sudah nyampaikan di 24 Maret. Betul Kang Diki mengatakan bahwa vaksin saja tidak akan menolong apa-apa untuk TB. Yang akan menolong adalah vaksinasi. Jadi, ayo kita bijak dengan vaksinasi ini dan nggak khawatir Bu Siti Fadila, kita nggak akan pakai Satpol PP untuk memvaksin orang. Kita akan memberikan edukasi yang baik. Saya janji kita akan berikan edukasi yang baik supaya orang itu sebagaimana para partisipan yang rela untuk menjadi bagian dari kemajuan ini. Saya juga ingin masyarakat Indonesia itu dengan kesadaran sendiri ingin divaksin karena merasa dia termasuk kelompok yang berpotensi untuk menderita TB aktif. Baik, pemirsa, demikianlah The Prime Show malam ini. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.